juga menambah wawasan rekan-rekan semua. Baik rekan-rekan semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Yulia Listiani, mahasiswi dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 1902407. Nah, dalam video ini saya ingin berdiskusi dengan rekan-rekan terkait bagaimana sih hukumnya petugas kesehatan laki-laki yang menangani pasien perempuan, khususnya dalam penanganan kehamilan hingga melahirkan. Nah, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi sebagai berikut. Ta'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rusuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang muslimin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ada intisari yang dapat kita petik dari ayat tersebut, bahwa kita sebagai manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa harus mampu bekerja dengan baik, mengacu pada apa yang telah diajarkan dalam Islam maupun standar penata laksanaan setiap profesi. Karena Allah sungguh mengetahui apa yang telah kita kerjakan. Nah, oleh karena itu, alangkah lebih baik sebelum kita memulai suatu pekerjaan, mari kita sama-sama luruskan terlebih dahulu niatnya. Lantas, bagaimana sih hukumnya seorang laki-laki yang mengambil profesi dalam bidang kesehatan dan menangani pasien perempuan? Nah, pasti di antara rekan-rekan ada tuh yang sempat terfikirkan tentang hal yang sama, bukan? Nah, maka dari itu, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, tindakan-tindakan atau serangkaian prosedur yang harus dilakukan dalam profesi kesehatan seperti dokter, bidan maupun perawat yang melakukan pemeriksaan fisik terhadap pasiennya itu harus melalui tahapan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Nah, yang dimana akan menyentuh tubuh pasien, misalnya melakukan injeksi atau suntikan di bagian tertentu yang membuat pasiennya harus membuka vital untuk berbagai keperluan. Nah, misalnya seperti pemasangan kateter, membantu persalinan, ataupun operasi di bagian genital yang tak jarang dilakukan oleh petugas medis yang berlainan jenis kelaminnya. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan terhadap 100 partisipan ibu-ibu, mengakui bahwa 90% di antara mereka merasa membutuhkan dokter yang seperti apa yang sangat mereka inginkan. Misalnya seperti dokter kandungan laki-laki yang dinilai lebih sabar dalam menangani dibandingkan dengan dokter kandungan perempuan yang dinilai sedikit bergesa-gesa. Nah, dalam proses persalinan tak hanya sekedar aurat, melainkan aurat mughaladzah perempuan yang harus diperlihatkan. Tidak pula hanya sekedar melihat, melainkan juga ada beberapa tindakan yang harus menyentuhnya. Namun, dalam konteks persalinan, hukum asal yang semula haram dipengaruhi oleh kaidah fikih di mana mengatakan bahwa kondisi darurat dapat membolehkan perkara yang dilarang. Nah, sehingga melihat aurat mughaladzah perempuan yang semula haram bisa menjadi boleh. Bahkan bisa menjadi wajib loh apabila tindakannya benar-benar sangat dibutuhkan. Nah, dalam proses persalinan, para ulama pun telah memberikan urutan-urutan terkait siapa saja sih yang boleh menangani persalinan. Oke, urutan-urutan tersebut itu telah tercantum dalam keluaran Fatwa Lajnah Daimah Arab Saudi. Baik, diantaranya 1. Dokter perempuan muslim, 2. Dokter perempuan non-muslim, 3. Dokter laki-laki muslim, dan 4. Dokter laki-laki non-muslim. Baik rekan-rekan semua, sebelum saya tutup video ini, ada serangkai pesan untuk pasangan suami istri. Oke, hendaklah kalian melakukan upaya semaksimal mungkin agar mendapatkan pemeriksaan kandungan dan
persalinan atas urutan yang telah ditentukan. Untuk suami, dampingilah istri Anda saat ia hendak memeriksakan kandungannya hingga proses persalinan tiba. Karena sejatinya, kehadiran seorang suami adalah sumber kekuatan terbesar bagi sang istri, baik secara lahir maupun secara batin. Sesungguhnya, istri yang tangguh terbentuk dari suami yang sejati. Dan teruntuk istri, kamu adalah perempuan terhebat bagi suami dan anak-anakmu. Dan jangan lupa, hendaklah meminta ridho suamimu atas apa yang akan kamu kerjakan. Karena sesungguhnya ridho Allah adalah ridho suami. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Di sini kita sama-sama belajar dan semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke rekan-rekan, sebelum kalian skip video ini, jangan lupa buat klik tombol like jika kalian suka dengan video saya dan jangan lupa buat tulis di kolom komentar sebagai bahan koreksi saya. Nah, rekan-rekan juga bisa share video ini ke teman-teman yang lain sebanyak-banyaknya. Kita sama-sama saling membagikan ilmu yang bermanfaat. Oh ya, teman-teman, jangan lupa ya klik tombol subscribe-nya sebagai dukungan buat saya. Thanks for watching.